Hey teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik dan mungkin sedikit mengejutkan buat beberapa dari kalian. Apakah kalian tahu kalau ada yang bilang bahwa isi Alkitab telah menubuatkan tentang Nabi Muhammad? Yup, kita akan eksplor lebih dalam tentang hal ini. Lihat dari berbagai sudut pandang dan coba memahami apakah benar ada kaitannya. Jadi, stay tuned, jangan kemana-mana, dan kita langsung mulai pembahasannya. Jadi begini guys, kita semua tahu kalau Alkitab dan Al-Quran itu adalah kitab suci dari dua agama besar di dunia, Kristen dan Islam. Keduanya punya sejarah panjang dan banyak kesamaan, tapi juga beberapa perbedaan mendasar. Nah, salah satu hal yang sering jadi perdebatan di antara para ahli agama dan sejarah adalah soal apakah Alkitab pernah menubuatkan tentang datangnya Nabi Muhammad. Beberapa ulama dan peneliti Muslim berpendapat bahwa ada ayat-ayat di Alkitab, terutama di bagian Perjanjian Lama, yang mengisyaratkan kedatangan Nabi terakhir, yang mereka yakini sebagai Nabi Muhammad. Di sisi lain, banyak juga yang nggak sependapat dan menilai itu sebagai interpretasi yang terlalu jauh. Tapi apa sih dasarnya? Dan bagaimana pandangan dari kedua sisi ini? Nah, di video ini kita akan coba telusuri bukti-buktinya, dan kalian bisa nilai sendiri apakah benar ada nubuat tentang Nabi Muhammad di Alkitab. Alright, teman-teman. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih dasar-dasar yang dipakai oleh sebagian pihak yang mengatakan bahwa Alkitab telah menubuatkan tentang Nabi Muhammad? Ulangan 14:14. Ayat ini sering dijadikan dasar oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Tertulis di Ulangan 14:14, "Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Para pendukung teori ini berpendapat bahwa istilah saudara-saudara mereka merujuk pada bangsa Ismail, saudara dari bangsa Israel yang berasal dari garis keturunan Ibrahim. Menurut pandangan ini, nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, karena dia berasal dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yesaya 29:11. Dalam ayat ini tertulis, "Atau seperti sebuah kitab yang diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, 'Baiklah baca ini,' maka ia akan menjawab, 'Aku tidak dapat membaca.'" Beberapa orang Muslim menghubungkan ini dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira. Saat itu Nabi Muhammad yang buta huruf berkata, "Aku tidak bisa membaca." Mereka melihat ini sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad yang akan datang sebagai nabi yang tak bisa membaca, tapi akan menyampaikan wahyu dari Tuhan. Kidung Agung. Ada juga interpretasi yang melihat kata Mahmad dalam Kidung Agung 15:16 sebagai referensi kepada Muhammad. Di ayat tersebut, dalam bahasa Ibrani asli tertulis, "Hikko mamtakim wekhullo mahmadim zehdodi wezehrei." Kata Mahmadim sering diterjemahkan sebagai penuh dengan kesenangan atau teramat disukai. Tetapi ada yang berpendapat bahwa kata ini secara fonetik menyerupai nama Muhammad. Yohanes 16:18. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyebutkan kedatangan penolong atau penghibur, Parakletos dalam bahasa Yunani. Di Yohanes 16:12-16 tertulis, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya." Beberapa Muslim percaya bahwa penghibur yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad, karena Muhammad dianggap membawa kebenaran dari Tuhan dan menyampaikan wahyu, bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui perantara Allah. Nah, itulah beberapa dasar yang sering dijadikan acuan. Tapi tentu saja interpretasi ini tidak selalu diterima oleh semua orang, terutama dari kalangan Kristen. Mereka biasanya menafsirkan ayat-ayat ini dengan cara yang berbeda, melihatnya dalam konteks sejarah dan nubuatan dalam tradisi mereka sendiri. Tapi setidaknya ini bisa jadi bahan refleksi buat kita memahami bagaimana dua tradisi besar ini bisa menafsirkan kitab suci dan perspektif yang berbeda. Setelah kita menggali bersama beberapa dasar yang diklaim menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dalam Alkitab, ada baiknya kita semua merenung sejenak. Perjalanan iman adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan tentu membutuhkan hati yang terbuka serta pikiran yang tenang untuk memahaminya.
Buat teman-teman yang mungkin masih meragukan atau baru pertama kali mendengar hal ini, nggak ada salahnya untuk menggali lebih dalam, mencari tahu lebih banyak, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Setiap kita punya perjalanan spiritual yang berbeda, dan kadang menemukan kebenaran membutuhkan keberanian untuk membuka diri pada kemungkinan baru. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad datang sebagai penutup para nabi, membawa pesan terakhir dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Pesan itu adalah tentang tauhid, tentang hidup dengan penuh kasih, keadilan, dan kedamaian. Dan dalam Islam, ada janji kemenangan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, kemenangan atas kesesatan, kemenangan dalam menemukan jalan yang lurus. Saya mengajak teman-teman untuk merenungkan ini dengan hati yang tulus. Jika hati Anda merasa tersentuh, mungkin inilah saatnya untuk mulai mempertimbangkan Islam sebagai jalan hidup. Ingat, setiap langkah menuju kebenaran adalah kemenangan bagi jiwa kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang benar dan memberi kita hidayah. Jangan ragu untuk mencari lebih banyak ilmu, berdiskusi, dan tentu saja tetap berpikiran terbuka. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita selalu dalam lindungannya. Gimana, menarik kan? Yuk kita bahas lebih lanjut di kolom komentar.